Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Nilo dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 02. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Nama Kota Salatiga. Di cerita ini terdapat 3 topik yang akan dibahas. Sekitar 49 km dari kota Semarang, Jawa Tengah, terdapat sebuah kota yang bernama Salatiga. Apakah ada teman-teman yang berasal dan tinggal dari kota Salatiga? Atau mungkin teman-teman memiliki keluarga di Salatiga? Apakah ada yang pernah mencari atau membaca sejarah mengenai nama kota Salatiga? Tahukah kamu, ternyata ada sebuah cerita rakyat di balik kisah nama kota Salatiga. Konon, nama Salatiga berasal dari kesalahan 3 pemimpin yang saat itu memimpin Salatiga, yaitu Bupati Ki Ageng Pandanarang atau Pandanarang. Topik yang pertama yaitu kisah Ki Ageng Pandanarang yang serakah. Saat itu ada sebuah daerah yang dipimpin oleh seorang bupati yang bernama Ki Ageng Pandanaran. Namun Pandanaran dikenal sebagai seorang pemimpin yang serakah dan sangat suka dengan kekayaan. Untuk memenuhi kesenangannya, ia sering memeras uang rakyatnya, salah satunya dengan menarik pajak yang berlebih. Kesenangan akan kekayaan juga terlihat dari istri Pandanaran. Suatu hari, Pandanaran bertemu dengan seorang kakek tua yang membawa rumput untuk ternaknya. Pandanaran yang serakah memerintahkan kakek tua tadi untuk menyerahkan rumput yang dibawanya. Namun kakek tua itu menolak perintah Pandanaran dengan alasan bahwa rumput itu untuk pakan ternaknya. Akhirnya Pandanaran tetap meminta rumput tadi, namun menggantinya dengan sekeping uang. Topik yang kedua yaitu kakek tua tadi sebenarnya adalah Sunan Kalijaga. Setelah mendapatkan uang dari Pandanaran, kakek tua tadi diam-diam menyelipkan uang yang sudah diberikan dalam tumpukan rumput itu. Hal ini ternyata terjadi berulang kali. Akhirnya diketahui oleh Pandanaran yang membuatnya merasa sangat terhina. Ki Ageng pun marah akan perbuatan sang kakek tua tadi. Nah, saat sang bupati merasa marah dan terhina, kakek tua tadi pun merubah wujudnya menjadi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang pemimpin agama yang dihormati banyak orang, termasuk raja-raja. Pandanaran yang mengetahui hal ini menjadi sangat malu dan segera menyembah serta meminta maaf kepada Sunan Kalijaga atas sikapnya yang serakah. Pandanaran mengikuti Sunan Kalijaga untuk mengembara. Tetapi ada satu syarat yang diajukan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengajukan syarat bahwa Pandanaran harus mengikuti dirinya untuk mengembara dan melepaskan jabatannya sebagai bupati. Atas syarat ini, Pandanaran berjanji akan mengikuti Sunan Kalijaga menjadi seorang penyiar agama. Istri Pandanaran, Nyai Ageng pun mengikuti hal ini dan ingin ikut serta bersama suaminya. Ki Ageng Pandanaran pun membolehkan Nyai Ageng ikut bersama dirinya. Tetapi Nyai Ageng tidak boleh membawa harta benda apapun, termasuk perhiasan. Namun
Nyai Ageng tidak mengikuti syarat ini dan justru membawa perhiasan dan disimpan dalam sebuah tongkat bambu. Dalam perjalanannya, Sunan Kalijaga, Ki Ageng, dan Nyai Ageng dihadang kawanan perampok. Sunan Kalijaga kemudian menyuruh kawanan perampok untuk membawa perhiasan yang dibawa oleh Nyai Ageng dalam tongkat bambunya. Topik yang ketiga sekaligus topik yang terakhir yaitu nama Salatiga berasal dari 3 kesalahan. Setelah kawanan perampok tadi pergi sambil membawa perhiasan milik Nyai Ageng, Sunan Kalijaga pun berkata bahwa dirinya akan menamakan daerah itu sebagai Salatiga. Nama ini berdasarkan dari 3 kesalahan yang sudah dibuat oleh Ki Ageng dan istrinya, yaitu Nyai Ageng. Kesalahan pertama adalah karena keduanya gigir dan pelit, padahal mereka adalah pemimpin yang memiliki banyak harta. Yang kedua adalah karena Ki Ageng dianggap sebagai pemimpin yang sombong dan suka memamerkan kekayaannya. Lalu kesalahan yang ketiga yaitu karena selama memimpin sebagai bupati, Ki Ageng adalah pemimpin yang suka membuat rakyatnya sengsara. Sunan Kalijaga berharap dengan penamaan yang diberikan, yaitu Salatiga, bisa membuat tempat ini lebih baik dan lebih ramai lagi. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita rakyat tersebut yaitu meskipun kita telah menjadi seorang pemimpin kota atau sebuah kerajaan, janganlah kita sombong, karena kesombongan tidak akan berdampak baik pada kehidupan kita. Sekian cerita rakyat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.